bisa disebut ngaji nafsu, mengkaji nafsu. Ngaji itu membuat nafsu kita itu berharga. Ngaji, ngajeni nafsu kita, ngajeni pintu nafsu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sedulur semuanya, pada malam hari ini kita akan mencoba melanjutkan topik pembahasan kita tentang tata cara zikir di majelis kita. Dan kemarin sudah kita bahas tentang tata cara bertafakur, bertawakuf, atau bahasa Indonesianya adalah tata cara bersemedi atau meditasi. Beberapa sebutan tapi maknanya hampir sama. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang tata cara zikir raga wadak atau zikir kewadakan. Dan kita juga membahas tentang tata cara zikir latifah. Kita semuanya sudah paham bahwa yang namanya tafakur, tawakuf, semedi ataupun meditasi itu titik kefokusannya adalah membangun ketenangan pribadi, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Zikir kewadakan, titik kefokusannya adalah di raga wadak kita, raga turab kita, di kewadakan kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian zikir latifah itu titik kefokusannya adalah di raga latif kita. Raga ini ada dua lapis, raga wadak dan raga latif. Raga kasar dan raga halus. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tata cara zikir selanjutnya, yaitu tata cara zikir nafsu. Sedulur semuanya, kalau kita mau melakukan zikir nafsu, yang pertama kali kita zikirkan adalah pintu-pintu keluar masuknya nafsu. Kita sudah tahu semuanya bahwa nafsu lawamah itu pintunya di mulut kita. Nafsu amarah pintunya di telinga kita. Nafsu subiyah pintunya di hidung kita. Dan nafsul mutmainah itu pintunya di mata penglihatan kita. Ada juga yang mengatakan bahwa nafsu subiyah itu pintunya di mata dan nafsul mutmainah itu pintunya di hidung. Apapun sebutannya, yang jelas kita mengenal pintu-pintu nafsu itu agar kita bisa lebih maksimal untuk melaksanakan zikir nafsu. Lantas bagaimana tata caranya? Pertama kali sebelum kita melakukan zikir nafsu, kita zikirkan pintu-pintu nafsu tersebut. Lafaz yang kita ucapkan adalah La ilaha illallah. Ketika kita berzikir nafsu lawamah, kita mengucapkan La ilaha illallah di mulut kita. La ilaha illallah.
kalam kita, hasil dari pintu yang namanya mulut ini, melafadzkan la ilaha illallah. Ini sudah gampang kalau ini ya. Titik kefokusannya adalah di mulut kita. Bahwa mulut ini tidak diciptakan kecuali yang menciptakan itu Allah. Kalam atau suara yang muncul dari mulut kita itu tidak diciptakan kecuali yang menciptakan adalah Allah jua. Itu. Ini berarti kita sudah berzikir di pintu nafsu yang namanya nafsu lawamah. Kita sudah mensyahadatkan pintu nafsu lawamah di mulut kita ini. Kemudian selanjutnya adalah kita mensyahadatkan pintu nafsu amarah, yaitu telinga kita ini. Telinga kita ini kita syahadatkan dengan lafaz la ilaha illallah. Tapi yang mengucap bukan mulut kita. Kita fokuskan, kita titik, perhatikan itu di telinga kita. Seakan-akan yang mengucap adalah telinga kita ini. Telinga kita itu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan segala kefokusan kita seakan-akan merasakan bahwa telinga ini mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian di dalam telinga itu ada indera yang namanya indera pendengaran. Indera pendengaran kita itu yang menciptakan Allah. Telinga kita pun yang menciptakan Allah. Makanya pendengaran kita fokuskan dan kita konsentrasikan bahwa pendengaran kita ini sedang mengucap la ilaha illallah. Telinga kita pun juga mengucapkan la ilaha illallah. Yang maknanya bahwa pendengaran kita ini tidak diciptakan kecuali oleh Allah. Telinga kita sebagai alat pendengaran kita itu pun diciptakan oleh Allah. Tidak diciptakan kecuali hanya Allah yang menciptakan. Itu berarti kalau sudah seperti itu kita sudah mensyahadatkan atau berzikir di pintu amarah. Kemudian nafsu subyah. Kita konsentrasikan, kita fokuskan hidung kita ini. Hidung kita ini mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di dalam hidung ada indera penciuman. Indera penciuman kita fokuskan, kita konsentrasikan seakan-akan mengucapkan la ilaha illallah. Yang mengucap bukan mulut kita, tapi hidung kita. Selanjutnya pintu mutmainah, itu mata kita. Mata kita ini kita lafadzkan lafadz syahadat la ilaha illallah. Seakan-akan mata kita ini mengucapkan la ilaha illallah. Dan di dalam mata itu ada indera penglihatan. Penglihatan kita pun kita fokuskan, kita konsentrasikan seakan-akan mengucapkan lafadz la ilaha illallah. Makanya kita meresapi, menghayati, dan menjiwai bahwa mata kita tidak diciptakan kecuali diciptakan oleh Allah. Penglihatan sebagai inti dari mata kita itu tidak diciptakan kecuali hanya diciptakan oleh Allah. Berarti di situ kita sudah
berzikir di pintu nafsu mutmainah. Ya, seperti itu. Setelah ini kita zikirkan dengan lafaz la ilaha illallah di mulut, di telinga, di hidung, dan di mata, barulah kita melakukan zikir nafsu. Lah, nafsu ini kamarnya itu ada di hati kita. Ya. Di hati kita ini ada bersemayam nafsu yang bertawaf, yang mengelilingi atau mengitari hati kita. Di situ ada titik latifah nafsu di dada kita ini. Ya. Ketika kita zikir nafsu ini, kita yang diucapkan adalah lafaz illallah, yang kita maknai bahwa yang ada hanya Allah. Ya. Latifah yang ada di sebelah kanan ulu hati kita, paling bawah ini adalah titik latifahnya nafsu lawamah. Kemudian di atasnya adalah nafsu amarah. Di atasnya, yang paling atas adalah nafsu supiyah. Yang di tengah ini nafsu mutmainah. Kemudian di sebelah kiri, paling bawah itu nafsu radiyah. Di atasnya nafsu mardiyah. Yang paling atas adalah nafsu kamilah. Praktek zikirnya adalah kita tembakkan di titik latifah itu. Lafadznya adalah ilallah. Kita hujamkan ke dalam dengan memaknai lafadz ilallah itu yang ada hanya Allah. Ilallah itu di titik nafsu lawamah. Tapi ini sudah tidak diucap pakai mulut. Ini sudah zikir khafi, zikir pakai suara hati, suara batin. Ilallah. Kecuali kalau kita berjamaah, diucapkan pakai mulut supaya bisa bareng-bareng. Tuh, kita tembakkan di titik paling bawah ini, di nafsu lawamah. Ilallah. Maka nafsu kita sudah kita zikirkan dengan harapan nafsu lawamah itu kan akan tunduk pada Allah. Kemudian di atasnya nafsu amarah, sama caranya. Ilallah. Begitu juga yang atasnya. Ilallah. Ini nafsu supiyah. Nah, nafsu lawamah, amarah, supiyah ini kalau kita zikirkan, dia akan tunduk pada diri kita yang bersahadat atas nama Allah, dan dia akan sujud pada Allah yang kita zikirkan itu. Otomatis nafsu lawamah, amarah, dan supiyah kita tidak akan mengajak kita pada hal-hal yang buruk. Seandainya ada, itu pun lama-lama akan terkikis. Inna nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Kalau sering kita zikirkan, maka itu akan tertundukkan. Nafsu lawamah ini membawa sifat buruk, serakah, rakus. Nafsu amarah ini sombong, congkak, ya, angkuh, mau menangnya sendiri. Nafsu supiyah mau enaknya sendiri, sukanya enak-enak dan yang enak-enak.
Lah, itu kalau sudah tunduk, makanya akan mudah kita kendalikan. Nah, ini agak berat ini. Karena kita hubungannya dengan nafsu yang agak istilahnya sulit dikendalikan. Nah, kalau nanti nafsu lawamah ini sudah kita tundukkan dari kebiasaan buruk yang suka serakah, rakus, ya, gila harta, gila kekayaan, maka dia akan menjadi suka bersedekah, suka berbagi, suka menolong. Kemudian nafsu amarah yang awalnya sombong, yang awalnya congkak, angkuh, keras hati, akhirnya menjadi satu ghirah, semangat di dalam beribadah. Kemudian nafsu supiyah ini yang sukanya enak-enak dan mencintai yang mengenakkan, terus dia selalu terlena dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Kalau kita bisa menundukkan, maka dia akan menjadi nafsu yang belas kasih. Termasuk juga di nafsu supiyah itu ada sifat riya, pamer, ya, suka suka menjilat. Lah itu nafsu supiyah. Kalau kita bisa mendikirkan nafsu supiyah ini dan bisa tunduk, maka ada muncul nafsu positif belas kasih. Nih, ini nafsu yang di sebelah kanannya ulu hati. Ini agak berat, tapi harus kita tembak. Lah, zikir yang ringan itu di tengah, karena di sana sudah mutmainah, nafsu yang tenang. Ilallah, ilallah, ilallah. Zikir di nafsul mutmainah di tengah ulu hati ini adalah tujuannya adalah supaya kita bisa menegakkan bangunan ketenangan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Ketenangan itu harus benar-benar kita bangun dan kita tegakkan dengan zikir di nafsu mutmainah ini. Ini agak ringan, karena memang dasarnya nafsul mutmainah itu tenang. Ya. Kemudian di titik di sebelah kiri ulu hati ini ada nafsu radiyah, nafsu yang suka meridhoi. Kita zikirkan ilallah, 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 agar hati kita, jiwa kita selalu ridho pada Allah, selalu ridho pada titah Allah. Kemudian di atasnya ilallah, ilallah, agar nafsu kita diridhoi dan selalu diridhoi oleh Allah. Dan yang di atasnya itu nafsu kamilah, supaya menjadi nafsu yang disempurnakan ketundukannya kepada Allah dan bisa menghamba kepada Allah. Wadkhuli fi ibad itu. Sedulur semuanya, ini kita lakukan. Kalau kita mau beristiqomah, ini akan merubah kepribadian kita dalam hubungannya dengan nafsu. Tadi kita mendikirkan pintu-pintu nafsu, ini akan mendidik pendengaran kita atau telinga kita, penciuman kita di dalam hidung, penglihatan di dalam mata, kemudian kalam di dalam mulut. Ini akan mendidik indera kita untuk selalu menghamba pada Allah. Karena kita tahu masalah itu, masalah di dalam kehidupan kita itu sering muncul dari pendengaran kita, penglihatan, ucapan kita, atau penciuman kita, itu diterima oleh memori akal, itu bisa menjadi satu masalah dalam hidup kita. Sumbernya dari pintu-pintu indera ini. Makanya kita zikirkan supaya kita terselamatkan ya dari masalah-masalah kehidupan kita, supaya tidak kufur pada Allah,
pintu-pintu nafsu kita zikirkan dengan la ilaha illallah, nafsu kita zikirkan dengan lafaz illallah. Ini bagus bagi kita apabila kita sadar bahwa diri kita itu sulit mengendalikan nafsu, sulit mengendalikan pandangan, ucapan, pendengaran, akhirnya hidup banyak masalah, hidup banyak benturan, gesekan, dan akhirnya nafsu ini sifatnya emosional. Lah zikir di pintu nafsu dan di titik latifah nafsu ini akan menolong kita, membantu kita untuk menyelamatkan diri dari pengaruh-pengaruh buruk nafsu kita. Pengaruh-pengaruh buruk indera pendengaran, penciuman, penglihatan, dan pengucapan kita. Disitulah lama-lama kalau kita sering melakukan ini, maka kita sudah bisa disebut ngaji nafsu, mengkaji nafsu. Ngaji itu membuat nafsu kita itu berharga. Ngajeni nafsu kita, ngajeni pintu nafsu kita. Lah ini kita lakukan sesuai dengan keadaan kita. Ini bebas, silahkan dilakukan. Habis sholat monggo. Nah, seperti itu nggih. Nanti kalau ada yang nggak jelas silahkan dipertanyakan, kita bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita melakukan tanya jawab, saya tutup dulu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.